Muhammad Bapak Ustaz Haji Yaman Sulaiman SDM Muhammadiyahnya silakan. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين. Yaitu yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Abu Rahmatullah Nasi, alhamdulillah dia telah ada di negara kita. Bapak Ustaz, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita menuju rumahnya. Semoga kemudahan yang Allah berikan kepada kita ini itu tanda di antara tanda Allah akan memudahkan untuk kita masuk ke rumahnya kelak di akhirat, yaitu surga. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Dr. Rasmani, juga Ketua Korpomas Bapak Imam Sulaiman, dan seluruh pengurus DKM Masjid Semalakasari atau Saudara Semalakasari ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah kita beramal saleh dan memastikan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah, saya sebenarnya dulu tinggal di Teratai Putih 2 di dekat Masjid Al-Furqan, kan mertua tinggal di sana. Kurang lebih pernah dulu ngisi beberapa kali di Korpomas. Cuma karena saat ini pindah ke Pulau Gebang di residen, ya alhamdulillah masih kontak-kontakan dengan Ketua Korpomas. Jadi kemarin ini ngisi. Iya. Dan alhamdulillah jemaah sekalian, saya di sini itu kelola rumah bekam. Ya, dulu di depan Budi Kutomo, kemarin pindah di depan rumah Pak Agus. Sekarang itu posisinya di depan mie ayam Abu Zahra. Ya, dulu alhamdulillah pasien sebulan itu rata-rata 1000-an. Sekarang karena pandemi ini masih sekitar 450 sampai 500-an sebulan. Nah, silakan jamaah kita gratis Pak. Itu yang mau infak, silakan bisa infak, dan kita juga punya ambulan gratis. Kita bisa kerjasama, dan alhamdulillah kami kerjasama dengan aksi cepat jenazah juga yang ada di pojokan, jalan depan pojokan. Nah, silakan kalau mau juga manfaatkan ambulannya juga bisa ya. Nah, jamaah rahimakumullah, Anda dikasih tema kuatkan akidah, kuatkan akidah, pererat ukhuwah. Insya Allah kita akan singgung ini, akidah ini perkara yang luas, tapi kita akan coba sempurnakan jemaah sekalian. Jemaah rahimakumullah, di antara perkara besar yang harus kita imani, dan ini bagian dari akidah kita, yaitu kita mengimani di antara akidah tauhid kita adalah 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yang sering kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya ambil di syahadat yang kedua. Syahadat pertama disebut dengan syahadat tauhid,
yaitu la ilaha illallah, dan syahadat kedua disebut dengan syahadatul rasul, yaitu Muhammad Rasulullah. Apa sih arti Muhammad Rasulullah yang sering tiap hari kita ucapkan? Para ulama menjelaskan di antara maknanya itu adalah tasdiquhu fima akhbara. Kita membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apapun penyampaian beliau selama hadisnya sahih, maka kewajiban kita adalah membenarkannya. Lalu yang kedua, wa ta'atuhu fima amar. Kita mentaati setiap apa yang beliau perintahkan untuk kita lakukan. Apapun bentuk perintah itu, walaupun kadang-kadang perintah itu bertentangan dengan adat istiadat kita atau misalnya pribadi kita, maka tetap kita diperintahkan untuk melakukan perintah tersebut. Lalu berikutnya, wajtinabu ma naha anhu wa jazau. Kita menjauhi semua apa yang beliau larang. Apalagi di zaman sekarang ini luar biasa, zaman sekarang itu perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, tetapi masyarakat kita itu menganggap itu sebagai perkara biasa. Dan yang keempat adalah maknanya adalah an la yu'badullah illa bima syara'a. Jangan beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariatnya. Jangan tambah-tambah ajaran Islam. Ajaran Islam sudah sempurna. Nabi wafat, Allah turunkan, sebelum Nabi wafat Allah turunkan ayat yang kita semua yakini Islam ini sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Ini ayat ini turun sebagai kabar bahwa Nabi itu akan diwafatkan oleh Allah. Makanya ketika ayat ini turun, sahabat seluruhnya berbahagia kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana beliau bersedih. Lalu Umar bertanya, kenapa kamu bersedih? Bukankah Islam ini sudah sempurna? Apa kata Abu Bakar? Kalau Islam sudah sempurna berarti tugas Nabi itu sudah selesai. Itu tanda beliau akan diwafatkan. Setelah itu tahu seluruh sahabat yang hadir saat itu di Arafah menangis, karena mereka nanti akan berpisah dengan Nabi SAW. Nah, mari kita coba lihat apa aplikasi dari syahadatul rasul ini. Contoh misalnya kita lihat, kalau kita sholat sunnah, jamaah rahimahumullah, kalau berbicara masalah sholat, maka sholat paling afdal itu adalah di masjid. Karena Nabi SAW bersabda, ahabul bilad ilallah masajiduha. Bagian bumi yang paling Allah cintai itu adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Bagian bumi yang Allah paling murkai itu pasar-pasarnya. Jadi pasar itu tempat paling dimurkai oleh Allah. Tapi orang lebih senang ke pasar. Gitu. Bahkan betah kalau di pasar gitu. Kalau jalan dikit-dikit jalannya ke mall gitu kan. Ya, tapi ke masjid, masya Allah gitu kan. Nah, ini bagi bapak-bapak nih, ibu-ibu tolong ingetin bapak-bapaknya, jangan sampai kebalik. Ibu yang rajin ke masjid, bapaknya sholat di rumah. Ini namanya lelaki soleha. Gitu. Ini lelaki soleha gitu. Ini kebalik, ibunya rajin ke masjid, bapaknya sholat di rumah. Dan saya sering ingetin jamaah sekalian, saya di Cianjur itu membuat sebuah program namanya program pesantren kilat lansia. Tema kami merencanakan husnul khatimah, meraih umur barokah, pahala berlimpah, wafat husnul khatimah. Selama 5 hari di Juri Resort Cianjur. Di antara salah satu yang sering saya ingetin kepada para jamaah adalah, jangan kalau mau lihat diri kita ini termasuk orang yang dipastikan wafat husnul khatimah atau tidak, lihat diri kita di dua tempat. Kalau Allah tidak mudahkan kita di dua tempat ini, pasti masuk neraka ini. Yang pertama apa? Pastikan apakah kita termasuk orang yang dimudahkan tidak sholat di awal waktu. Kalau kita tidak dimudahkan sholat di awal waktu, udah jamin mampir di neraka. Allah berfirman dalam surah Mudaththir ayat 42-45, nanti ada golongan awal masuk surga, ada golongan belakang masuk surga. Akhirnya yang awal-awal masuk surga ini bertanya sama yang belakang masuk surga, ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian itu masuk ke neraka Saqar? Apa jawaban pertamanya? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia tidak termasuk orang yang mendirikan salat. Wa lam naku nut'imul miskin, dan tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Wa kunna naqudu ma'al khairin, dan kami duduk membicarakan kebatilan dengan orang membicarakan. Jadi alasan pertama mereka mampir neraka Saqar adalah karena malas salat. Makanya siapa saja yang sholatnya suka bilang tar, maka masuk surganya tar juga. Gitu kan?
Enak banget, udah jarang sholat, malas sholat, suka telat sholat, pingin awal-awal masuk surga, emang punya kenalan di dalam. Nah ini perlu kita wanti-wanti gitu. Ukur aja diri kita dalam sholat ini. Kalau udah sholatnya malas, udah garansi nanti di neraka. Bahkan kita sering baca ayat surah Al-Maun, surah 107 ayat 4 dan 5, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Udah sholat aja Allah bilang celaka, apalagi yang enggak. Ya. Lalu yang sholatnya celaka siapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai sholatnya. Nah sekarang apa mana lalai? Ternyata Ibnu Katsir menjelaskan paling tidak 3 mana lalai. 1, sholatnya itu suka telat-telat. Zuhur dekat asar, asar dekat maghrib, rapel sekalian. Nah yang kedua, ciri sholatnya lalai apa? Sholat itu matok-matok kayak ayam. Kalau sholatnya cepat, nggak betah. Kita ini ya mas sekalian. Coba sekarang kita tanya, rata-rata sholatnya berapa menit sih, Bu? Bu, rata-rata berapa? 5 menit. Paling banter 5 menit kan. Kalau makan berapa menit? Tergantung lauk. Kalau lauknya enak mas semakin lama makannya. Coba. Kita diciptakan untuk sholat untuk makan. Terus untuk makan. Gitu. Itu udah lama makannya, apalagi ibu-ibu dandan-dandan dulu berjam-jam tuh. Kalau mau apa namanya? Kalau mau kondangan lama dandannya, baju dipilih, sana sini dipilih yang bersih rapi. Pas mau sholat cuma pakai daster aja. Gitu. Lalu berdoa khusyuk minta rezeki. Setelah dapat rezeki dari Allah beli baju untuk kondangan. Nah ini. Jadi perhatikan selalu di sholat kita. Karena malas sholat, suka telat sholat itu sebenarnya ciri orang benci sama Allah, Pak. Jangan, kalau kita yang laki-laki terutama malas ke masjid, tidak mau ke masjid, itu tanda nyata dia itu benci sama Allah. Kok bisa? Coba sekarang. Rumah masjid ini rumah siapa? Ingat, kita sepakat masjid ini rumah Allah. Kalau bapak ibu nggak mau ke rumah orang, kira-kira ngapain sama orangnya? Pasti ada masalah sama orang. Ya kan, sentimen tuh. Pasti nggak mau. Kalau kita diundang aja nggak mau, ya kan? Ini Allah undangnya 5 kali sehari, nggak mau datang ke masjid. Lalu berdoa pingin awal-awal masuk surga. Subhanallah, dipanggil undang sama Allah aja nggak mau. Makanya kalau dia malas ke masjid, itu tandanya dia salah jalan menuju surga. Maka hati-hati. Yang kedua, ciri utama orang akan Allah pastikan lebih mudah masuk surga itu adalah dimudahkan untuk ilmu. Kalau kita nggak nuntut ilmu, nggak mau belajar, kita akan banyak keliru. Ini terutama kepada kita. Nabi SAW bersabda, ada orang sholat 60 tahun namun tidak ada satupun sholatnya Allah terima. Nabi sabdakan, inna rajul yusalli sittina sanah. Ada seorang itu sholat selama 60 tahun, wa ma tuqbalu lahu salat. Tidak ada satupun sholatnya Allah terima. Kenapa Allah Ta'ala sholatnya? La'allahu yutimmu ruku' wa yutimmu sujud. Ada kalanya dia membenarkan rukunya tumanina, sujudnya matok-matok kayak ayat. Wa yutimmu sujud wa yutimmu ruku'. Ada kalanya rukunya sujudnya benar, rukunya enggak benar. Maka disinilah pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Jangan hanya beramal aja, tetapi berilmulah dulu, belajarlah dulu agar kita tidak salah di dalam mengamalkan. Karena sekarang juga begitu banyak aliran-aliran sesat sama sekali. Mereka sudah tidak percaya Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran itu ketinggalan zaman dan lainnya. Gitu. Mereka tidak percaya lagi sama agamanya sendiri. Bahkan lebih percaya kalau amal non-muslim lengket banget sama saudaranya si iman. Masya Allah, benci-bencian. Ini yang perlu kita permasalahkan ini. Jangan sampai amal non-muslim kita lengket sama yang saudara si iman itu benci-bencian semua. Nah ini. Jadi camkan baik-baik perintah di antara pembenaran kita terhadap akidah kita, yaitu Muhammad Rasulullah adalah lakukan. Kalau kita dipanggil oleh Allah untuk sholat, ya udah datang sholat, tidak lama. Allah akan meminta waktu kita lama, paling 5-10 menit. Tidak lama kita diminta oleh Allah waktu kita. Yang kedua, ya mas sekalian, kita lihat juga aplikasi dari kita beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu kita taat sama perintahnya. Ketahuilah bahwa kalau kita ditanya, Ustaz, tempat sedekah paling afdal di mana? Ucapkan baik-baik. Tempat sedekah yang paling besar pahalanya itu sama istri. Tuh. Diam pada jamaah bapak-bapak. Ya.
Sedekah paling besar pahalanya itu sama istri atau keluarga kita, Mas kan. Mari kita lihat di para bapak-bapak. Ibu ingatin bapak-bapaknya kalau rada-rada pelit. Nabi SAW bersabda, kita ditunjukkan 4 sedekah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kamu infakkan membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta ala miskin. 1 dinar yang sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli. 1 dinar yang kamu berikan untuk istrimu, untuk keluargamu, kata Nabi, a'dhamu ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahli, yang kamu berikan untuk keluargamu atau istrimu. Amin. Jadi para suami ini kalau sering ngasih uang belanja ke istri, itu rezekinya berlimpah. Suami yang pelit-pelit itu biasanya hidupnya juga susah. Ya, betul. Coba sekalian, kita lihat coba. Itu tempat saudara paling gede pahalanya. Apalagi sama keluarga kita yang lain. Nabi katakan afdalus shadaqah, sedekah yang paling afdal as-shadaqatu ala dzirrahmil kasyif, terhadap keluarga yang punya musuhan sama kita. Itu tempat sedekah paling gede pahalanya. Kalau saudara kita, teman-teman saudara kita nih nggak senang sama kita, justru bisa paling gede saudara-saudara. Kita kadang-kadang nggak mau salah sama dia, biarin aja lah, gitu kan. Jadi dia susah, mungkin nggak senang sama kita. Nah ini para bapak lalu, kita kan sekarang pada nggak bisa umroh nih, ya, nggak bisa umroh, nggak bisa itikaf di Masjid Nabawi. Bapak kepingin dapat pahala umroh, bahkan pahala itikaf lebih baik dibanding itikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Bayangin itikafnya di Masjid Nabawi, bukan masjid biasa. Caranya apa? Sangat gampang, bapak-bapak. Ajak istri belanja. Serius ini, ajak istri belanja, ajak istri jalan-jalan. Ya kan? Oh subhanallah, ya Ustaz banyak dalilnya gitu. Ini sih mah dalilnya nih bapak-bapak. Kan kita nggak bisa nih. Nabi katakan wala an amshi ma'akhil muslim fi hajatin. Aku pergi dengan saudaraku yang muslim untuk suatu kebutuhannya, suatu keperluannya. Ini kok keperluannya apa, Bu? Banyak. Ya belanja, ibu butuh kan? Butuh rekreasi. Ya, ya bangga. Ya. Itu kalau bapak ngajak istrinya belanja, ngajak rekreasi, jalan-jalan, ibunya tersenyum, subhanallah, ini ibadah besar pahalanya. Yang pertama kata Nabi, wada'an amsi ma'amir muslim fi hajatin. Aku pergi dengan saudaraku yang muslim untuk keperluannya. Saudara istri kan saudara seiman, saudara seiman. Kalau nggak saudara seiman nggak bisa nikah. Kata Nabi apa? Ahabbu ilayya min an a'takifa bil masjid syahra. Lebih baik bagiku dibanding iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Jadi bapak-bapak ini kalau nemenin istrinya belanja ke pasar, itu subhanallah, itu lebih baik dibanding iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Diulang, Bu. Diulang, Bu. Kalau istrinya tersenyum, Pak, istri kan biasa kalau diajak belanja tersenyum udah bahagia ya. Iya, gitu. Itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi katakan ahabul amal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah surur tudkhilu ala muslim, perasaan bahagia gembira memasukkan ke dalam hati seorang muslim. Istri saudara seiman. Jadi kalau udah ajak belanja, dicatat lebih baik dibanding iktikaf sebulan penuh, istri tersenyum, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apalagi suami baik sama istri, sayang sama istri, senyum sama istri. Jangan sama yang lain senyum, sama istri main. Kan bapak karena itu, sama yang lain senyumnya manis gitu, sama istri pas kesandung, kalau matamu gimana? Nah, makanya bapak-bapak kalau sayang istri, urusan dengan istri baik, itu adalah orang yang akan bertetangga dengan Nabi kelak di surga.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna aqrabakum minni manzilatan yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling dekat kedudukannya kelak denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling berhak untuk kita baik akhlak kita adalah kepada istri, itu paling berhak. Jangan sampai sakitin istri, ya kan? Jangan sampai kita pelit sama istri. Bahkan para ibu itu kalau suaminya pelit boleh curi uangnya. Boleh ambil uangnya sendiri. Boleh ambil. Ya, Allahu Akbar. Kami ini terjadi di zaman Nabi. Ya, Abu Sufyan sekalian. Abu Sufyan itu termasuk di antara sahabat yang rada-rada pelit. Akhirnya istrinya ngadu kepada Nabi tentang perilakunya. Dan apa kata Nabi? Ambillah sesuai kebutuhannya. Jadi kalau dia ambil sesuai dengan kebutuhannya boleh. Oh, karena terus anak apa ini lu belajar dari mana? Gitu, kalau suami nggak kasih uangnya diketok aja udah dikasih gitu kan. Banggain aja uangnya. Istri dibolehkan untuk mengambil sesuai keperluannya. Kayak misalnya untuk makannya, bayar sekolahnya, karena itu adalah kewajiban para suami. Ini perlu diingat di antara para suami. Tetapi ingat, ibu-ibu, jalur paling cepat masuk surga istri dari mana? Dari mana, Bu? Jalur paling cepat masuk surganya? Dengar apa tuh? Jadi jalur paling cepat masuk surga bagi istri adalah lewat suami. Kalau suaminya redho sama istri, garansi masuk surga. Karena wanita itu gampang masuk surganya dibanding laki-laki. Nabi cuma katakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau istri udah sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya, wa ata'at ba'daha, dan dia taat sama suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi babil jannati syi'ti, masuk surga dari pintu mana aja kamu mau. Yang paling berat mana, Bu? Nah, tuh, 4 ini, sholat, gampang gak? Nah, lalu puasa, jaga kehormatan, taat sama suami. Ya, yang paling berat bagi ibu adalah subhanallah, wanita itu tinggal disuruh masuk menuju surga dari mana aja dia mau. Nah ini tempat sedekah pertama paling gede pahalanya adalah kepada para istri. Lalu Ustaz, tempat yang kedua paling gede pahalanya di mana? Tempat kedua paling besar pahalanya yaitu menyantuni para janda. Ya kalau kamu buat-buatnya dengan hadis ini terus sekali. Bahkan hadisnya subhanallah luar biasa. Karena anjurin itu kepada pengurus masjid. Itu santunilah para janda. Ya. Pesannya pahala. Bahkan kalau kita menyantuni para janda, kita bisa dipanggil dari 3 pintu surga sekaligus. Nabi SAW bersabda, as-sa'ani 'alal armalat wal miskin. Orang-orang yang membantu kehidupan para janda dan orang miskin, janda dulu disebut. Baru orang miskin. Apa pahalanya? Kalau jahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Awil qa'imil lail, salat malam sepanjang malam. Awil sha'imin nahar, puasa sepanjang siang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal ketika mensyarah hadis ini beliau berkata, siapa yang ingin dipanggil dari pintu salat, pintu jihad, pintu puasa, amalkan hadis ini. Ya. Tapi bapak-bapak hati-hati, ibu-ibu, kalau jandanya apa muda, jangan kasih bapaknya nyantuni. Nanti niatnya yang masalah gitu. Ibu aja yang nyantunin gitu. Makanya masjid ini perlu mengarahkan ke sana, apalagi kalau janda itu dari keluarga sendiri. Mungkin ada keponakan, mungkin ada apa dia neneknya sendiri, kebanyakan para janda kan. Ya, itu fokus ini. Bisa jadiin arahan ini untuk masjid. Ya, jadi masjid itu sebenarnya saat ini kami banyak mengkampanyekan ke masjid-masjid yang ada. Jadikan masjid ini ramah bagi jamaah. Jangan masjid, usahakan kalau di masjid itu ada minumannya. Betul. Ibu bisa numpang jadi orang ke masjid yang sholat sekadar kalau haus daripada
tempat minum, mau minum jauh, taruh. Lalu buka juga, mungkin ada yang datang kepingin buang air kecil, biarin. Ini masjid, masya Allah, kadang-kadang nggak ramah sama jamaah. Ditutup misalnya, hanya buka waktu tertentu. Ya kan, orang lagi biarin aja. Kalau orang istirahat bisa mungkin awal-awal dia datang untuk sekedar istirahat, masih mending dia istirahat di masjid dibanding istirahat pinggir jalan. Gitu. Siapkan seperti itu agar orang nyaman tuh masjid. Kalau di sini kita bisa, orang datang mungkin ada kepingin buang air kecil, ini semua ditutup aja. Tidak boleh gitu ini masjidnya. Karena kenapa? Kita banyak dapat laporan juga. Maaf saudara-saudara kita yang rada-rada preman. Kenapa pada nggak ke masjid? Aduh, pengurusnya nggak ramah sama kita. Cuek, kadang-kadang ini kita diusir, duduk-duduk aja. Masih mending mereka mau duduk-duduk. Apalagi kalau misalnya disediain kayak Jumat, misalnya sediain makan, atau hari lain pas puasa Senin Kamis sediain untuk yang berbuka. Ya mungkin awalnya datangnya itu ke masjid hanya untuk sekedar ambil nasi. Ada yang nggak apa-apa, mending masih mau ke masjid kan? Tapi kesaksian yang kita dapetin, banyak preman-preman awalnya ke masjid, tahu-tahu dia dapetin pengurusnya itu ramah, dipersilakan minum, walaupun mereka istirahat dibiarkan, tahu apa? Lewat sarana itu, paling tidak kalau duduk-duduk di sini, dia dapat makanan, masak ke masjid ambil makanan doang, sekalian aja sholat. Dan di sini ternyata mereka banyak terbuka hati. Gitu kan? Sekarang ini mumpung Korpomas ini jadiin Pak, ladang untuk kita beramal ini. Makanya saya tahun ini jamaah sekalian itu membuka program online untuk mengecek bacaan sholat. Kami target sekitar 1 juta orang akan kita cek bacaan. Ini kami lagi masih membuka pendaftaran. Bahkan nanti kita akan kerjasama dengan masjid-masjid yang ada. Jangan sampai ada warganya yang nggak bisa baca Quran. Kita akan sediakan khusus guru ngaji non-stop setiap hari. Jadi warga-warga kamu kalau ngumpul-ngumpul, kalau sama jamaah mungkin malu, udah biarin, yang penting ada. Biayain untuk guru ngaji seperti itu agar tetap ada di sini. Yang mau siapapun datang untuk belajar bisa ditulis di DPD. Yang mau belajar di Al-Quran ada, mau belajar Iqra ada, mau buka Senin Kamis ada, yang mau berpuasa. Jadi ramah bagi jamaah. Gitu. Jangan pelit. Gitu. Ini mau sholat duha, masjid dikunci. Siang pengurusnya kadang-kadang telat datang. Gitu kan. Jadiin ramah. Baik untuk anak-anak sebenarnya Pak, itu jangan diusir dari masjid. Kalau dia diusir dari masjid, larinya kemana? Larinya ke PS nanti Pak. Itu biarin aja, ya mungkin bapak-bapaknya diadain anak kalau ke masjid ini ada adabnya. Jangan sampai, makanya sekarang masjid itu krisis generasi ya mas sekali. Krisis generasi. Karena kenapa? Yang tua-tua aja ngurus, yang muda-muda pada nggak ngurus. Yang tua-tua udahlah jadi ini aja, penasehat aja. Makanya masjid kebanyakan kurang maju itu gara-gara apa? Yang tua ini terlalu berkuasa. Anak-anak harus dibukakan kesempatan. Bukanlah kesempatan yang penting, yang tua ini ngawasin aja sehingga bergerak. Jangan salahin nanti anak-anak kita muda-muda jarang pada ke masjid. Makanya rata-rata ke masjid sudah wah. Berarti ke masjid gak mau mati baru ke masjid gitu. Ya. Lalu jamaah sekalian, di antara efek dari kita mengamalkan sunnah Nabi itu berikutnya adalah bahwa sholat sunnah yang paling afdol itu di rumah. Bahkan sholat sunnah di rumah, kesepakatan imam 4 mazhab itu lebih afdol dibanding sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sekali lagi, sholat sunnah di rumah berdasarkan kesepakatan imam 4 mazhab itu lebih afdol dibanding sholat sunnah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyuma afdal?" Mana yang lebih afdal? As-salatu fi baiti atau as-salatu fil masjid? Salat di rumahku atau salat di masjid? Apa jawab Nabi? "Ala tara ila baiti ma qarabahu min al-masjid?" Tidakkah kamu melihat rumahku alangkah dekatnya dengan masjid? Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Maka sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai dibanding salat di masjid kecuali salat wajib. Hadis dari Abu Dawud, Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Albani. Jadi ini lebih afdal kan? Makanya jadikan sebagian salat kita di rumah kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidih." Jika salah seorang di antara kalian sudah selesai salat di masjidnya, falyaj'al li baiti nasiban min salati.
hendaklah dia menjadikan bagian salatnya itu di rumahnya. Fa innallaha ja'ala fi baiti min salati khaira, karena Allah menjadikan keberkahan di rumahnya itu karena salatnya itu. Jadi jemaah yang memiliki atau rumahnya dekat, untuk kita salat kok biar di masjid karena mungkin mepet waktunya, silakan, tetapi jadikan bagian salat itu di rumah untuk salat sunnah. Pahalanya 1, sedangkan salat sunnah di rumah itu pahalanya 26. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli haitsu la yarahun nas. Salat seseorang itu yang dilihat oleh orang lain dibandingkan dengan salat yang tidak dilihat oleh orang lain, maka bedanya itu adalah 26. Jadi kalau kita salat wajib di masjid, kita pahalanya 27. Salat sunnah di masjid tapi 1, tapi salat sunnah di rumah, maka pahalanya itu adalah 25 dibanding dengan kita salat di masjid. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita tidak dapatin beliau salat sunnah di masjid langsung berjamaah untuk jadi imam. Nah ini biasakan salat ini. Itu. Bahkan ibu-ibu kalau kepingin berjamaah sama suami, Ustaz gimana kan kita kepingin juga dapat pahala 27 dari salat jamaah, maka ibu-ibu suruh suami ke masjid, ibu salat di rumah, jangan kebalik, ibu yang di masjid, suaminya di rumah. Ini lelaki salehah. Ibu bisa berjamaah dengan suami, suami pulang ke rumah lalu salat ba'diyah, ibu bisa berjamaah sama suami salam 2 rakaat, maka ibu lanjutkan salatnya kekurangannya. Ini boleh kita lakukan seperti ini. Nah ini kenapa sekali lagi barokah di rumah kita itu kalau kita jadikan tempat sebagai salat. Makanya Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, karena tidak dijadikan sebagai tempat untuk salat. Nah karena itu jemaah rahmatullah. Lalu terakhir Anda singgung di antara orang-orang yang akan Allah mudahkan mengucapkan zikir la ilaha illallah di titik sakaratul maut, maka rajin-rajinlah berzikir dengan lafaz la ilaha illallah. Ada beberapa zikir dan doa yang paling sering Nabi baca. Anda singgung satu di antara yang paling sering Nabi baca adalah lafaz zikir la ilaha illallah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling afdal adalah membaca la ilaha illallah, dan doa yang paling afdal adalah membaca alhamdulillah. Kalau udah usia seperti ini kita, terutama jamaah yang masuk usia 40 ke atas atau 50 ke atas, amalan apakah yang paling afdal untuk banyak dilakukan? Maka isi hari-hari dengan banyak istighfar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Beruntunglah orang mendapatkan banyak catatan istighfar di dalam catatan amalnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridu an tasurrahu sahifatu falyukthir fiha min al-istighfar." Barang siapa yang ingin kelak catatan amalnya ketika dia dibagikan dia bahagia melihatnya, maka isi dia dengan banyak-banyak istighfar. Istighfar itu variasi bentuknya dan lafaz-lafaznya. Di antaranya yang punya keutamaan besar kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita membaca zikir ini, maka dosa kita akan diampuni walaupun kita pernah lari dari medan perang. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kalau terus dimohonkan ampun oleh anaknya selama anaknya masih hidup, maka lagi itu akan Allah angkat derajatnya kelak di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Seorang itu diangkat derajatnya di surga. Yaqul, kemudian dia bertanya, ya Rabbana li hada, wa Tuhanku, dari mana aku mendapatkan ini semua? Yuqal, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena anakmu terus memohonkan ampun untukmu. Bagi kita yang sudah memiliki orang tua meninggal dunia, terus jangan lupa memohonkan ampun untuk orang tua kita. Karena salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita setelah meninggal dunia adalah memohonkan ampun untuknya. Dan kalau kita sudah rajin memohonkan ampun untuk orang tua kita, maka anak kita Allah akan jadikan seperti itu juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, Allah akan menjadikan anak-anak kalian kelak berbakti kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu beramal saleh dan memudahkan kita untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mempermudah kita untuk selalu mengisi hari-hari kita dengan berbagai macam kebaikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kurangan. Usikum ala Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masjid Mujahidin, takbir. الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين.